Jadi gini, Wan. Sebelumnya saya nyelok dulu rencana Rumah Sakit Wates karena dekat dengan bandara yang baru. Saya malah mau tanya kenapa nggak pakai bandara lama aja, itu aksesnya ke Arjologi itu langsung lewat dalam. Kalau bandara yang baru itu aksesnya ke rumah sakit lewat jalan raya itu. Gitu. Nah kemudian kembali ke pertanyaan Prof. Laksono itu mengenai leadership. Betul ya, karena saya kemarin malam di WA Prof. Laksono. Ini sebenarnya siapa tuh di Jogja ini. Nah, jadi memang kembali ke quote-nya disaster ya, bahwa the most problem in response was not lack of any single resources, but control and coordination. Nah, ini yang bisa control and coordination inilah pimpinannya. Padahal BNPB sendiri itu sudah punya peraturan, kalau tidak salah itu Perka nomor 10 tahun 2010 berapa itu, yang isinya bahwa setiap kejadian bencana itu harus dibentuk sistem komando tanggap darurat. Itu sudah ada itu. Nah, sebenarnya tinggal dilaksanakan. Memang yang paling penting sekali itu menentukan dulu siapa pimpinannya. Kalau di secara formal, yang pimpinannya saat ini adalah gubernur. Tapi sudah dilimpahkan ke Wagub. Beliau melakukan pengarahan dan sebagainya. Nah, tapi sekarang masalahnya kan itu tidak mungkin sampai ke tingkat menentukan jumlah bed dan sebagainya, itu kan tidak mungkin. Atau ngitung ini perkiraannya nanti prediksinya puncaknya itu kapan, itu kan nggak mungkin. Nah, yang terjadi sekarang ini itu kayaknya semua itu tidak terkoordinasi. Sambil contoh, rumah sakit itu mengeluh. Saat ini, paling tidak rumah sakit yang di RC, yang di bawah RC, itu kemarin saya mengadakan pertemuan dengan mereka hari Minggu. Itu keluhannya adalah bahwa rumah sakit itu ada 3 yang meminta laporan data informasi, tapi ketiga-tiganya itu memakai format yang berbeda. Bukan contoh ya, 3 ini adalah rumah sakit itu diminta oleh Dinas Kesehatan, diminta oleh Persi, dan diminta oleh BPBD. Formatnya beda-beda. Bahkan kadang-kadang di situ itu tidak jelas yang diminta itu angka kumulasi atau angka hari itu. Nah, ini contohnya. Nah, mestinya dalam hal ini ada yang yang bisa mengatur agar informasi itu satu pintu itu. Ya, jadi itu yang saya anjurkan. Jadi memang dan leadership-nya memang kita tidak usah leadership yang seperti di Korea Utara kalau orang keluar rumah ditembak, itu tidak mungkin. Pak Darwito juga tadi sudah mengatakan bahwa tegas itu tidak usah keras, tapi yang penting tegas. Nah, leadership dalam hal ini memang harusnya bicara leadership atau terantri ya, remedial. Tapi masalahnya jelas kita tidak bisa saat ini, yang kita butuhkan ada yang tegas, dan itu mungkin kalau perlu seperti yang yang model otoriter itu ya. Jadi model otoriter itu nggak mungkin kita itu sekarang itu dalam keadaan begini masih katakanlah lunak gitu ya. Jadi diadakan himbauan agar tidak kumpul. Ya kalau kumpul datangi polisi dibubarkan, itu aja. Itu dalam keadaan seperti ini diperlukan. Dan pola menyusun suatu sistem komando gawat darurat itu sudah ada polanya. Besok akan kami sampaikan secara secara rinci di webinar kami besok jam 8:30 itu.
Nah itu sekali lagi memang yang penting itu sangat penting itu adalah menyusun. Jadi nanti dalam sistem komando itu diatur hanya 3 itu. Satu adalah pembagian tugas. Yang kedua adalah bagaimana komunikasi antar unit-unit yang kerja itu. Kemudian yang ketiga adalah rencana darurat kalau keadaan normalnya nggak bisa dicapai. Jadi misalnya saja rumah sakit ini perlu APD 30 APD setiap hari. Dari dinas sampai hari ini baru 20 untuk sekian hari ini. Nah, nyari yang lain dari mana? Ya, mereka ternyata ya beli sendiri sebagainya. Itu. Jadi sekali lagi memang betul bahwa sekarang ini untuk membuat respon kita itu lebih efisien dan efektif, satu-satunya adalah dengan melakukan atau membuat sistem tanggap darurat yang jelas. Demikian dulu Pak Laksono, Mbak Putu. Ya, oke. Ya, ini menarik ya. Dan nanti kita ada Pak Joni juga ya di sini ya. Memang di dalam SNARS itu juga ada bagaimana hospital tadi pagi kita bahas ya. Ya. Kemudian juga bagaimana di suatu wilayah itu ada suatu sistem manajemen yang perlu kita kembangkan tadi. Tadi saya juga diskusi dengan Pak Samsul Arifin dari Jawa Timur. Memang Jawa Timur juga sudah ada tim gabungan ya. Nah, pertanyaan atau tantangannya mungkin ya, apakah tim gabungan atau kerjasama antar lembaga ini pakai konsep tidak? Nah ini yang nanti kita akan coba lihat betul, dan di web itu, tolong lihat di web ya, Mas. Di web itu kita sudah mengembangkan berbagai referensi mengenai search ya, capacity ya. Itu bisa dilihat di web www.covid manajemen COVID di rumah sakit.net ya. Ya, coba kita lihat. Nah ini, jadi ada referensi di atas ya, di atas diklik. Nah itu mengenai search ini ya, search capacity. Ya, nah di dalamnya sudah banyak referensi-referensi di luar negeri ya, yang ada. Ini, ya, saya nanti nih. Ya, dari Joint Commission ini ada. Dan ini sudah diterjemahkan ya Mbak Putu ya. Nanti kita akan lihat juga terjemahnya Mas Isa ya. Sudah hampir jadi terjemahnya. Kemudian search of hospital ya. Ini juga ada. Nah, ini jenis-jenis hospital yang search tadi ya. Nah, ini dari GCI, tapi ini untuk keperluan HDP. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa referensi untuk menghadapi search atau lonjakan itu sudah ada. Nah, tinggal kita tuh mau pakai apa enggak. Karena di dalamnya juga terkait dengan leadership, komunikasi tadi yang sudah Pak Indro katakan ya. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana kita akan mempraktekkan tidak pengetahuan ini ke lapangan. Atau kita semua ya bingung tadi, bagaimana caranya komunikasi, bagaimana caranya untuk istilahnya itu untuk financing-nya. Yang tadi Mbak Putu katakan juga ada nanti pembahasan mengenai pendanaan. Jadi macam-macam nih.